Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA yang baru lulus maupun alumni yang segera akan mengikuti ujian mandiri SIMA UI 2021 untuk mendapatkan satu tempat menjadi mahasiswa di Universitas Indonesia sesuai dengan jurusan yang Anda inginkan. Kita lanjutkan pembahasan kita ke paket lingkaran dari matematika IPA yang kita bagi menjadi dua part 1 dan part 2. Dua-duanya dua soal, ya. Karena pembahasannya cukup panjang, jadi kita terpaksa pisahkan dua part supaya waktunya tidak terlalu lama dan Anda juga bisa mengikutinya secara perlahan. Jadi di sini kita akan membahas paket lingkaran, ya. Di sini ada 4 soal yang SIMA UI 2020 yang ini itu tidak saya bahas karena sudah dibahas pada pembahasan SIMA UI 2020, ya. Jadi di buku sini tuh ada pembahasan SIMA UI 2020 matematika IPA. Sudah ada di channel ini part 7, ya, part 7 yang terakhir, ya. Part 7. Jadi nggak akan kita bahas, kita akan mulai bahas dari soal SIMA UI 2019, ya. Jadi kita baca soalnya, lingkaran x kuadrat plus y kuadrat ditambah ax tambah b tambah c sama dengan 0. Mempunyai garis singgung y sama dengan min 2x min 6. Nah ini saya akan rubah aja. Jadi lebih bagus persamaannya itu yang dalam bentuk pusat, ya. Pusat A, B, jari-jari R itu lebih enak penurunannya. Jadi x min A kuadrat bersama lingkarannya ditambah y min B kuadrat sama dengan R kuadrat, ya. Saya akan menggunakan rumus ini. Mempunyai garis singgung, jadi ini ada salah satu garis singgungnya, y sama dengan min 2x min 6. Ya, Anda sudah tahu ini artinya garis singgung ini gradiennya min 2 kan? Ya, gradiennya ini kan min 2 kan? Kemudian persamaan garis singgungnya untuk persamaan lingkaran dengan pusat A, B di sini kan adalah ini tinggal disalin y min b, iya kan? Sama dengan m kali ini x min a. Nah, ini kan plus minus, ya. Plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Gini, ya. Jadi bisa plus, bisa minus, ya. Jadi seperti itu. Sekarang saya ambil yang plus saja. Ya, kalau saya ambil yang plus kan begini, Y min B sama dengan M X min A plus R akar 1 plus M kuadrat. Oke, seperti itu, ya. Nah, ini harus berimpit dengan ini, ya. Y min 2X min 6, ya, harus sama. Jadi ini min B saya pindah ke kanan dulu. Jadi saya dapat Y sama dengan, ini saya kalikan ini. Kalau saya kalikan atau masukkan dulu, M-nya harusnya dimasukkan, ya. Ini kan M-nya udah tahu min 2, ya, jadi masukkan. Oke, dimasukkan dulu, ya. Y min B sama dengan M-nya dimasukkan, ya, min 2 kali X min A, begini, ya. M-nya diganti min 2 plus R akar, ya, 1 plus M kuadrat dihitung di sini, 1 plus M kuadrat, itu berarti 1 plus 4, 5. Jadi ini R akar 5. Nah, kemudian supaya bentuknya seperti ini, min B dipindahin ke kanan. Jadi nanti akan sama dengan Y, sama dengan min 2X. Ya, soalnya X duluan kan. Anda lihat min 2X ini kan min 2X. Terus ini min 2 kali min 2 plus 2A, ya. Baru ini kita pindahkan ke sini min B plus B plus R akar 5. Nah, ini persamaan garis singgungnya. Ini harus sama dengan Y min 2X min 6. Ini harus sama. Ya.
Jadi kalau kita samakan, maka ini jelas sama kan sudah. Jadi ini yang sama dengan min 6. Ya. Jadi kita dapat 2A ditambah B plus R akar 5 itu sama dengan min 6. Nah, ini sebut aja persamaan 1. Oke, itu kita dapat dari informasi pertama ya. Bahwa Y min 2X min 6 ini adalah garis singgung. Ya. Garis singgung dari ini. Yang kedua, informasi pertama ini kan. Informasi yang kedua. Ya. Mempunyai garis singgung Y min 2X min 6 dan. Jadi ini garis singgung juga ini. Yang kedua. Y sama dengan setengah X plus 4. Ya, seperti ini. Nah, ini juga nanti kita buat seperti ini. Ya. Ini artinya M-nya sama dengan setengah. Ya, kan gradien ini setengah. Sehingga nanti di sini ada 1 plus M kuadrat. 1 plus M kuadrat adalah 1 ditambah 1/4. Jadi 5/4. Ya. Kita buat seperti ini persamaannya. Y min B kan gitu ya. Y min B sama dengan M X min A. Kita ambil yang plus saja. Plus R akar 1 plus M kuadrat. Oke. Ya. Jadi ini Y min B biarkan aja dulu. M-nya masukkan dulu seperti tadi ini. M-nya masukkan dulu. Setengah kali X min A plus R A ini akar 5/4. Seperti ini ya. Oke, terus kita hitung seperti ini. Ini akan jadi Y sama dengan setengah X min setengah A. Ya, ini pindahkan ke sana plus B. Gitu ya. Ini setengah keluar. Setengah R akar 5. Seperti ini. Ya. Oke, sekarang Anda samakan dengan persamaan garis singgung yang diketahui. Y persis seperti ini nih ya, persis. Persamaan garis singgung yang diketahui ada Y sama dengan setengah X plus 4. Nah, ini disamakan. Nah, Anda akan dapat lagi persamaan 2 kan? Persamaan 2 yaitu bilangan tetapnya ini harus sama dengan 4. Ya. Jadi min setengah A plus B plus setengah R akar 5 harus sama dengan 4. Ya, jadi ini sudah sama. Kalau ini kan sudah sama. Nah, yang ini harus sama dengan ini. Ini persamaan nomor 2. Kita dapat dari informasi yang kedua ya. Oke. Sekarang informasi yang ketiga. Kita baca lagi. Titik. Ya. Titik min 1,6 terletak pada lingkaran. Jadi terletak pada lingkaran ini. Ya, baru ditanya. Ini baru yang ditanya, gitu. Baru ditanya. Kemungkinan nilai absis dari titik pusat lingkaran. Kemungkinan nilai absis ya. Kemungkinan nilai absis. Jadi perhatikan nilai absis yang ditanya. Koordinat pertama ya. Absis itu koordinat pertama ya. Jadi absis itu koordinat pertama. Dari titik pusat lingkaran. Ya. Kalau Anda lihat tadi kan titik pusat lingkarannya adalah A, B kan. Nah, absis itu yang A ini. Jadi A ini ditanya kemungkinannya berapa. Di jawaban Anda ada 2 kan. 1 atau 3, 1 atau min 3 dan seterusnya. Oke. Nah, informasi yang ke-1 menghasilkan pertidaksamaan ini ada 3 ya. Variabelnya ada 3 Anda perhatikan. A, B, R. Di sini juga A, B, R. Nah, Anda sudah tahu dari matematik, kalau variabelnya itu ada 3, maka kita perlu 3 persamaan. Persamaan 1 dan 2 sudah ada, persamaan yang ketiga gimana? Nah, ini dari informasi yang ketiga ini. Titik min 1,6 pada lingkaran. Lingkarannya ini kan? Lingkarannya ini kan? Ya.
X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, titik min 1,6 ini pada lingkaran. Artinya X-nya bisa diganti min 1. X di sini bisa saya ganti min 1. Y di sini bisa saya ganti 6. Itu maksudnya. Jadi saya masukkan ya, X saya ganti min 1. Min 1 min A kuadrat ditambah 6 dikurangi B kuadrat. Sama dengan R kuadrat. Nah, seperti ini. Ini dikuadratin semua, min bisa hilang ya. Jadi ini sama aja 1 plus A. Supaya nggak bingung-bingung. Kenapa? Karena kalau min dikuadratin kan positif. Ditambah 6 dikurangi B kurung kuadrat sama dengan R kuadrat. Seperti itu ya. Maka dari sini Anda akan dapat ya, kita kuadratin dulu lah. Baru nanti kita sebut persamaan yang ketiga ya. Jadi ini 1 plus A kuadrat plus 2A. Yang ini 36 kurang 12B tambah B kuadrat. Ya, ini sama dengan R kuadrat. Nah, ini persamaan yang ketiga. Oke. Ya, jadi sudah klop. Yang mau kita cari A ya. Yang mau kita cari A. Oke, jadi kita olah dulu persamaan 1 dan 2. Ya. Nanti baru persamaan 3. Oke, persamaan 1 kalau Anda lihat ya. Ini. 2A ditambah B ditambah R akar 5 sama dengan min 6. Yang persamaan 2, min setengah A ditambah B ditambah setengah R akar 5 sama dengan 4. Nah, kalau Anda lihat di sini, saya bisa hilangkan R, ya, sehingga nanti kita bisa nyatakan A dalam B. Ya, atau B dalam A, karena A yang mau kita hitung A kan. Ya, jadi kalau kita hilangkan R, kita bisa nyatakan B dalam A. Tapi kita juga bisa menghilangkan B. Ya, sehingga nanti kita bisa nyatakan R dalam A. Nah, berarti nanti dari dua persamaan ini kita dapat B dalam A dan R dalam A. Baru kita masukkan ke sini. Ya, B-nya diganti dalam A, R-nya diganti dalam A. Selesai. Ya, R yang kita perlukan hanya R kuadrat. Ya, selesai. A-nya ketemu. Oke, dari sini pertama kita hilangkan dulu B. Oke. Kita hilangkan dulu B, gampang ya. Tinggal dikurangi kan. Kalau Anda kurangi kan otomatis B hilang. Benar nggak? Sehingga ini jadi 2A kurang setengah A, 3 per 2A. Oke. Ini R akar 5, ini setengah. Berarti 3 per 2. Sorry, ini minus. Nah, ini lupa lagi nih kita. Kalau minus ini artinya ini 5 per 2 jadinya. Nah, ini saya lupa kan. Min ini berarti plus. 2 ditambah setengah 5 per 2. Ini min ya. Jadi 1 kurang setengah. Plus setengah jadinya. Setengah R akar 5. Ini min ya, min 4. Min 4, min 6, min 10. Nah, seperti ini. Nah, supaya kita tidak ada setengah-setengah, kita kali 2. Berarti ini akan dapat 5A ditambah R akar 5 sama dengan min 20. Nah, nanti di sini kan, kalau Anda perhatikan di sini kan R kuadrat ya. Jadi yang kita perlukan R kuadrat. Ini biarkan. Ya. Ini pindah ke sana. Min 20, min 5. Berarti R-nya sama dengan min 5A ya. Min 20, ini min 5A. Berarti min 20, min 5A per akar 5. Nah, ini R. Tapi yang kita perlukan di sini nanti R kuadrat. Jadi R kuadrat kita langsung hitung. Ya, oke, kalau kita hitung R kuadrat berapa? Ini nanti jangan dikuadratin ya, terlalu besar. Ya, minus dengan minus dikuadratin pasti positif. Jadi ini tinggal 20 plus 5A kuadrat. Yang dikuadratin lah. Ya, dibagi. Ini yang kita kuadratkan. Akar 5 dikuadratkan 5. Nah, seperti ini. Oke, atau kalau kita mau hapus 5 ini bisa, ini keluarkan aja 5. Kalau kita keluarkan kan dikuadratkan, berarti 5 kuadrat kan ya. Ini kalau keluar 5 sisa 4. Di dalam kurung tetap.
Ini sisa A. Begini. Ya. Jadi 5 kuadrat yang kita keluarkan supaya bisa dicoret dengan ini. Nah, supaya nggak ada 5 ini. Jadi R kuadrat itu sama dengan 5 kali 4 tambah A kuadrat. Nah, seperti ini. Ya. Oke, ini sebut aja persamaan 1 pakai bunga. Ya, jadi R kuadrat sudah kita dapat. Oke, sekarang B. B-nya dinyatakan dalam A kan? Ya, supaya semuanya dalam A. Kalau semuanya variabelnya A kan A bisa kita hitung. Oke, yang kedua, masih dari persamaan ini. Ya, ya, hanya R-nya yang kita hilangkan. Kalau R-nya mau kita hilangkan, ini 2, ini 1. Setengah, berarti dikali 2 ya. Dikali min 2 aja. Persamaan 2 dikali min 2 aja. Nah, biar gampang. Kalau kita kalikan min 2 ini, hasilnya apa? Min kali min A ya. Ini min 2, min 2B. Ini dikali min 2, min R akar 5. Ya, semua dikali min 2. Ya. Sama dengan 4 kali min 2, min 8. Nah, ini persamaan 2. Persamaan 1 tetap. Ini. 2A ditambah B ditambah R akar 5. Tetap ya. Sama dengan min 6. Nah, ini kita jumlahkan. Maka R-nya hilang. Yang satu min, yang satu plus kan. Nah, kalau jumlahkan enak. A tambah 2A, 3A. Min 2B ditambah B, min B. Yang di sini, min 14. Nah, ini persamaan yang kedua. B adalah, nah yang kita perlukan B ya. Kalau kita lihat lagi di persamaan ini yang kita perlukan B ya. Min B juga ya, nggak apa-apa min B ini kan min B. Atau B aja lah biar nggak ini salah ya. Jadi B sama dengan, ini kalikan min ya, 14 tambah 3A ya. Atau begini aja, ini pindah ke sana kan. Jadi 3A, ini pindah ke situ. 3A tambah 14 sama dengan B. Gitu. Atau B-nya sama dengan 3A plus 14. Oke, dapat. Nah, ini kita sebut persamaan kedua. Nah, kita udah dapat R kuadrat. Ini tadi, ya, biar Anda tahu. Kita udah dapat R kuadrat sama dengan 5 kali 4 tambah A pangkat 2. Kita sudah dapat B 3A plus 14. Maka kita masukkan bintang 1 dan bintang 2. Kita masukkan ke 3. Ke ini. Ya. Ke ini. Ya, ini langsung aja dijumlah ya. 1 tambah 3, 6. 37 ya. 37. Hanya tetap ya. A kuadrat ditambah 2A. Ya, min 12B. Nah, ini min 12, B-nya ini. 3A plus 14. Ditambah B kuadrat. Ya, ini dikuadratin. 3A plus 14 dikuadratkan. Ya, sama dengan R kuadrat. Nah, R kuadrat itu ini. Ya, di sini. 5 kali 4 ditambah A kuadrat. Nah, seperti ini. Sebetulnya jangan dikuadratin dulu ya. Terlalu susah kalau kita kuadratkan dulu. Jadi lebih baik nomor 3. Angkanya terlalu besar ya. Saya kurang suka dengan angka besar seperti ini. Ya. Jadi lebih baik dimasukkan ke ini aja. 1 plus A kuadrat ya. Jadi 1 ditambah A. Hanya dimasukkan. Ya, biarkan aja dulu ya. 1 ditambah A. Biarkan aja dulu. Ditambah A kan tidak terlalu besar ya. 6 kurang B. Nah, kalau ini kan enak. 6 dikurangi B. B-nya ini kan. Jadi angkanya lebih kecil ya. Min, berarti langsung ya. Min 3A, min 14. Min 3A, min 14. Kan angkanya lebih kecil kalau gini. Kalau begini terlalu besar kan. Sama dengan R kuadrat. Ini R kuadrat. Nah, kalau begini kan lebih gampang ya. Ini kan R kuadrat. 5 kali 4 ditambah A dikuadratkan. Seperti ini.
Ya, jadi lebih mudah ini. Ini kalau ini kan kuadratinya gampang ya. 1 ditambah A kuadrat ditambah 2A. Gampang kalau ini. Ya. Ditambah 6 kurang B ini kuadrat ya. Nah, ini yang kalau kita langsung seperti ini terlalu besar angkanya. Kalau ini kan gampang ya. Dikurangi dulu. 6 kurangi 14 min 8 min 3A. Nah, lebih gampang dikuadratin kan. Ini nggak usah dikuadratin dulu. Nah, sekarang ini diselesaikan dulu sebelah kiri. Ya. 1 plus A kuadrat ditambah 2A. Ya. Oke, sekarang kita kuadratin ini. Minusnya dikeluarin aja. Karena min kuadrat kan ini sama aja dengan 8 plus 3A ya. Nah, karena minnya bisa kita keluarkan. 8 dikuadratkan 64. 3A dikuadratkan 9A kuadrat. 2 kali 48. Ya. 2 kali 8 kali 3, 48. Ya, udah selesai. Sebelah kanan biarkan dulu. Oke. Sekarang yang sebelah kiri ini A kuadrat, ini A kuadrat. Jadi 10A kuadrat. Ya. 2A ditambah 48A ditambah 50A. Ya. 1 tambah 64 tambah 65. Ini akan sama dengan 5. Nah, ya kan? Baru ini kita kuadratin. Jadi 5-nya bisa dicoret ini, bisa dibagi 5 semua. Jadi angkanya lebih gampang. Ini dikuadratin berapa? 16 ditambah A kuadrat ditambah 8A. Begini ya. Sehingga akhirnya ini kita bagi 5. Ini dibagi 5 2A kuadrat. Ini dibagi 5 10A. Ini dibagi 5 13. Ini hilang. Jadi sisa 16 ditambah A kuadrat ditambah 8A. Nah, sudah tinggal persamaan kuadrat ini. Ya, A-nya bisa dihitung. Ya, A-nya bisa dihitung. Ya, sudah penyelesaian akhir, maka A-nya bisa dihitung ya. Karena A ini yang ditanyakan ya, di dalam soal ya. Nah, ini tinggal jawabnya. Jadi kita lihat dulu ya. Saya kurangi dulu ya. Ini pindah ke kiri. Nah, semua ya. 2A kuadrat kurang A kuadrat ya. Di sini ya. Jadi ini A kuadrat. A kuadrat ya. Terus 10A, ini sudah pindah ke sini ya. 10A ini 8A. 2A berarti kan. Ini pindah lagi ke sini. Kurang 16, kurang 3. Sehingga ruas kanannya 0. Nah, dengan mudah Anda tahu bahwa min 3 ini bisa difaktorkan kan. Sehingga jadi 2. Yaitu pasti 3 dan 1. Tapi karena ini plus, maka ini plus, ini min. Maka ini akan jadi A plus 3, A min 1 sama dengan 0. Maka kita dapat dari sini A-nya min 3 atau dari sini kita dapat A-nya 1. Ya. 1 min 3. 1 min 3. Jadi jawabnya B. Ya. Jadi jawabnya B. Sekarang kita ke soal nomor 2 ya. Jadi Anda saksikan bahwa nomor 1 secara prinsip sih tidak susah ya. Anda hanya membaca informasi per informasi. Ada 3 informasi menghasilkan 3 persamaan dengan 3 variabel. Ya, tidak terlalu susah, hanya Anda harus hitung hati-hati. Nah, nomor 2 ini pun kalau kita ikutin jalur secara biasa, ini juga panjang ya. Makanya saya akan cut aja untuk ini. Kalau bisa saya gabung dengan cara coba-coba ya. Jadi saya akan berusaha untuk nomor 2 ini teori plus coba-coba. Supaya tidak terlalu panjang. Kalau bisa, nomor 1 nggak bisa. Sekarang kita baca informasinya ya. Yang pertama dulu, informasi yang pertama. Diketahui persamaan lingkaran C1 dan C2. Jadi ada 2 lingkaran ya. Lingkaran pertama disebut C1, lingkaran kedua disebut C2. C1 itu adalah ini. X kuadrat plus Y kuadrat ditambah 25. Anda sudah tahu persamaan seperti ini pasti pusatnya itu 0,0. Ya, pusatnya pasti 0,0, jari-jarinya 5.
Ya, itu Anda sudah tahu. Kemudian C2, X min A kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Anda sudah tahu bentuk seperti ini pasti pusatnya itu. Ini kalau ini kita sebut P1, ini P2. Ini pasti absisnya A. Ordinatnya nggak ada, 0. Jari-jarinya R. Ya, jari-jarinya R. Ya, belum diketahui. Oke, itu informasi yang pertama. Ya, sebelum kita gambar. Informasi yang kedua, lingkaran C1 dan C2 bersinggungan. Nah, C1 dan C2 bersinggungan. Di 5,0. Ya, bersinggungan. Jadi kalau ada dua lingkaran begini, dia bersinggungan. Nah, ini titik singgungnya ya. Ya, bersinggungan di situ, di titik singgung ini. Itu 5,0. Oke, masih kita gambar belum sambil kita cari informasi yang ketiga. Jika garis L adalah garis singgung lingkaran C1, jadi L itu adalah garis singgung C1 di titik 3,4. Di titik 3,4 ya. Jadi L ini garis singgung C1 di titik 3,4 yang merupakan garis singgung juga. Nah, ini juga merupakan garis singgung. L ini juga garis singgung dari C2. Tapi titiknya bukan 3,4. Tapi titiknya adalah M, N. Baru kita ditanya, berapakah M plus N? Itu pertanyaannya kan. Apakah 5, 6, 7, 8, 9? Oke, kita gambar ya. Nah, supaya dari gambar kita tahu nanti seperti apa kan. Jadi kalau kita gambar, taruhlah ini sumbu X, ini sumbu Y. Ini pusatnya 0,0. Ya, ini sumbu X, ini sumbu Y. Ini pusatnya 0,0. Di sini berarti kan 0,0 itu di sini. O. Jari-jarinya 5. Nah, taruhlah 5 itu di sini. 5 ya. 5, 5, 5. Nah, jadi kira-kira begini. Ya. Anggap aja begitu ya. Nah, ini lingkaran C1 itu ini. Di sini tentu 5 ya. Ini 5,0 ini. Karena jari-jarinya 5 ya. Jari-jarinya kan harus 5. Oke. Kemudian dia bilang ini C1 bersinggungan dengan C2 di 5,0. Nah, ini titik singgungnya. Ya. Jadi lingkaran 2 itu akan mulai dari sini. Ya. Sini. Ya. Pusatnya kalau Anda lihat A,0, pusatnya A,0, jari-jarinya R. Ya berarti pusatnya pasti di sebelah sini kan. Nah, taruhlah di sini. Gitu ya. Nah, begini kan. Nah, ini pusatnya. Ya. A,0. A,0. Nah, seperti ini. Jadi ini tuh A. Ya, kalau di gambar kita ini tuh A. Ya, jadi ini tuh. Jadi kelihatan A itu lebih besar dari 5 ya. A itu lebih besar dari 5. Karena dia harus bersinggungan di sini. Ya. Oke, ini C2. Gitu ya. Selesai. Kemudian apa yang terjadi? L adalah garis singgung C1 di titik 3,4. Ini C1. Jadi kita cari titik 3,4 ya, kira-kira di sinilah. Nah, kira-kira di sini. Ini adalah titik singgung ya, titik singgung. Taruh titik singgung ini apa? B misalnya. 3,4. Nah, ini tuh akan garis singgung. Ya toh? Garis singgung C1. Tetapi L ini juga garis singgung C2. Jadi dia kalau kita tarik dari B ini, dia nyinggung
Nyinggung C1 dan juga nyinggung C2 ya. Jadi mungkin ini kegedean ya, nggak apa-apa. Ini nanti akan seperti ini garis singgungnya kan, yang merah ini. Dia akan menyinggung ini dan menyinggung ini kan. Jadi agak sulit ya, harusnya ini kebesaran ya. Ini tadi kebesaran, tapi nggak apa-apa lah, jangan dihiraukan ini ya. Ini jadi nggak mungkin kan, harusnya di atas sini kan. Jadi ini terlalu besar ini. Itulah saya bilang terlalu besar gambarnya. Oke lah, misalnya gambarnya begini. Misalnya ini yang kecil ini. Baru bisa kan begini. Dia menyinggung begini kan. Seperti ini. Dia nyinggung ini di titik B, nyinggung ini di titik sini. Ya. Ini misalnya titik D. Ya. Gitu. Tapi di M, N. Jadi ini titik D gitu ya. M, N. M, N. Nah, ini. Ya, ini nggak tahu ini. Ini titik D. Jadi ini garis singgungnya ini. Menyinggung dua lingkaran ini. Ini yang disebut dengan garis L itu. Ya. Ini yang disebut dengan garis L ini. Ya. Jadi garis L ini menyinggung lingkaran 1 di titik 3,4. Ya, 3,4 itu kan kira-kira kalau ini 5 kan, ini 3. Gitu. Jadi ini 3 kan. Yang ini 4. Kan gitu. Dia juga menyinggung yang lingkaran yang C2 ini ya. Yang ini. Tapi di titik yang lain yaitu M, N. Nah, dari pengamatan gambar kita ini kan M itu pasti absis kan? Ini kan absis nih, M ini. Ini. M itu yang ini. Ini. Dari sini ke sini. Jelas M ini lebih besar dari jari lingkaran kan? Ya. Kalau Anda lihat aja M ini pasti lebih besar dari jari-jari lingkaran. Pasti lebih besar dari 5. Gitu. Ya, kalau dari gambar aja. Ya. Jadi kalau Anda lihat ini, nggak mungkin jawaban 5 ini nggak mungkin kan? Ini nggak mungkin. Ya, karena M plus N kan? M-nya saja lebih besar dari 5. Ya kan? Gitu. Oke. Jadi sudah jelas kita bisa coba-coba. Jadi nanti kalau kita coba-coba, cobalah yang M-nya lebih besar 5. Ya. Itu yang penting. Kemudian kalau Anda lihat N. N itu yang ini kan? Ini. Dari sini ke sini. Vertikal ya. N ini vertikal. Kalau Anda lihat N ini lebih kecil dari 4. Ya. Jadi dari sini N itu lebih kecil dari 4. Gitu. Jadi nggak mungkin ketemu lebih besar dari 4. Gitu. Ya, ini bisa kita coba-coba tanpa menyelesaikan. Asal kita tahu garis singgung yang merah ini. Bagaimana persamaan garis singgung yang merah L itu. Persamaan garis singgung ini. Ya. Nah. Anda carinya dari C1 ya. Persamaan garis singgung L ini dicari dari C1. Dari C1. Kenapa? Karena titik singgungnya diketahui. Karena titik singgung diketahui. Titik singgung B 3,4 diketahui. Ya, diketahui kan? Ya. Persamaannya kita udah tahu. Persamaannya ini kan. X kuadrat plus Y kuadrat. Ya. Sama dengan 25. Maka Anda tahu kalau titik singgung diketahui, maka persamaan garis singgung bisa pakai dalil pembagian adil kan? Bisa pakai dalil pembagian adil. Itu kata guru saya dulu ya. Itu saya sekolah. Jadi X kuadrat titik singgung diketahui ya. Nah, titik singgung ini kita anggap X1, Y1. Ini adalah X1, absisnya, ini adalah ordinatnya. Maka persamaan garis singgungnya, X kuadrat ini kita bagi adil. Persamaan lingkaran kita bagi adil. X kuadrat X kali X, Y kuadrat Y kali Y. Yang 25 nggak usah. Yang dibagi adil hanya variabel. Ini kita kasih indeks 1, ini tidak. Ini kita kasih indeks 1, ini tidak. X dan Y itu variabel. X1-nya ini 3. Ya. Jadi 3X ditambah Y1-nya 4. 4Y. Itu harus sama dengan 25. Inilah persamaan garis singgung L itu. Ini. Ya. Nah. Terus yang kedua, M, N terletak pada garis singgung L. Ya, Anda lihat.
Ya. Jadi M dan N ada hubungannya. Ya. Ada hubungannya dari garis singgung. Jadi perhatikan di sini titik D, M, N itu pada garis singgung L. Sehingga dia memenuhi persamaan garis singgung. Ya. Sehingga memenuhi persamaan garis singgung. Sehingga memenuhi persamaan garis singgung. Yaitu 3X ditambah 4Y sama dengan 25. Tentu dengan mengganti X-nya sama dengan M dan Y-nya sama dengan N. Jadi ini 3M, X-nya diganti dengan M, Y-nya diganti dengan N. N sama dengan 25. Nah ini yang kita coba-coba. Ya. Karena kalau tidak, Anda akan baca lagi informasi, olah lagi, seperti soal nomor 1. Nah, jadi lama pertama lama panjang. Sekarang kalau nyobanya lebih gampang kan tadi sudah ada. M-nya harus lebih besar 5 dan nanti N-nya ketemunya harus lebih kecil 4. Oke. M-nya harus lebih besar 5. Ya. Ya coba aja M-nya 6. Ya kan? Ini Anda coba 5 nggak mungkin kan? Jadi M-nya Anda coba 6. Ya, dan hasilnya harus bulat. N harus bulat. Kenapa? Ya, ini bilangan bulat, ini bilangan bulat. Ini pasti bulat N-nya. Coba Anda hitung, Bu. 3 kali M, 18 kan? 18 ditambah, ya, 3 kali M, 18 kan? Oh, ini ditambah 4N, sorry, bukan N. Ya toh, N harus bulat. Jadi 3 kali 6, 18 ditambah 4N sama dengan 25. Maka 4N sama dengan 7, N-nya sama dengan 7/4. Salah ya. Karena biasanya harus bulat ya. Harus bulat. N-nya harus bulat ya, karena dilihat di gambar pun terlihat di sini ya, M, N di sini ya. Harus bulat. Karena ini kalau Anda sebetulnya Anda bisa pakai perbandingan segitiga juga bisa kan? Ya, ini banding ini gitu ya, sama dengan ini banding ini ya. Sebetulnya pakai segitiga juga bisa. Ya. M itu bisa ketemu pakai segitiga. Ini kan memotong subuh X ya di segitiga ini. Nah, ini bisa kita cari. Ya. Ini bisa kita cari. Kenapa ini bisa kita cari? Ya karena tangen alfanya diketahui kan ini. Ya pakai itu juga bisa ya, nggak usah coba-coba, bisa deh. Nggak terlalu panjang. Tapi kalau mau betul, N-nya itu harus bulat. Jadi ini 7/4 ini. Ya. Harus bulat. Kenapa? Ya karena jawabannya bulat. Coba. Yang ditanya kan M plus N. Kalau seandainya N ini 7/4, Anda akan jawab M plus N gini kan? 6 ditambah 7/4. Yang nggak bulat, ini harus bulat. Ya, jadi M-nya bulat, N-nya juga harus bulat. Jadi salah. Ya, jadi sekarang kita coba M-nya 7. Ya, nah. 3 kali 7, kan gitu ya. 3 kali 7 ditambah 4N sama dengan 25. Nah, Anda akan dapat di sini 4N berapa ini? 21. Kalau 25 kurang 21, 4. Nah, N-nya sama dengan 1. Nah, bulat ini. Kemudian dia harus lebih kecil 4. Betul, lebih kecil 4. Jadi betul sekarang. Jadi M-nya 7, N-nya 1. Maka M plus N sama dengan 7 tambah 1. Sama dengan 8. Ya. Jadi jawabannya ini 8. Nah, seperti ini. Ya. Jadi lebih sederhana kan kalau kita coba-coba. Namun sebelum coba-coba, kita harus gambar dulu kan secara sketsa. Ini gambarnya sketsa kan. Jadi dari gambar terlihat nanti kan. Ya. Dari gambar terlihat ya bahwa N ini pasti lebih kecil dari N4. Sementara M ini harus lebih besar dari 5. Karena 5 di sini dia di luar. Ya. Jadi M-nya lebih besar 5, N-nya harus lebih kecil 4. Dicoba pada 3M tambah 4N. Tapi jawabannya M harus bulat, N harus bulat. Kenapa? Karena M plus N-nya bulat. Jadi nggak boleh. Kalau misalnya ini benar, 6 dengan 7/4 ini benar memenuhi ini. Tapi kalau Anda jumlahkan, ini nggak bulat. Ya, padahal yang dimintanya bulat. Jadi kita coba M-nya 7. 6 nggak bisa 7.
Ya, M-nya kita coba 7. Dan ternyata 7 ketemu bulat. Ya, selesai. Ya, demikian 2 soal dari paket lingkaran ini. Dua-duanya dari SIMA UI 2019, berbeda rayon. Anda bisa lihat di nomor 1 saya kerjakan sampai tuntas karena memang tidak bisa dicoba-coba. Ya, dan ada 3 informasi yang kita olah. Sedangkan nomor 2 cukup dengan mengolah satu informasi, ya, yaitu mencari persamaan garis singgung ini, kita dapat persamaan ini. Kemudian kita coba-coba, ya lebih singkat. Nah, kalau ini Anda mau kerjakan lagi dengan cara biasa, panjang lagi. Silakan kerjakan sendiri, ya. Tapi metode yang paling bagus ya seperti ini, karena efisien. Ya, terima kasih Anda telah menyaksikan video pembelajaran kami. Saksikan sambungan dari part 1 lingkaran ini di part 2, ya. 2 soal lagi, dan sehingga Anda bisa membandingkan. Dan 2 soal itu diambil dari SIMA UI 2018, ya, dan 2017. Sekali lagi terima kasih Anda sudah berkunjung ke video pembelajaran kami. Jika Anda merasa ada manfaatnya, silakan di-subscribe, like, supaya Anda tidak tertinggal dengan materi yang akan selalu kami berikan hampir tiap hari. Dan juga untuk mendukung kami sehingga channel ini bisa berkembang untuk pembelajaran matematika, fisika, kimia, siswa SMA, MA. Tetap semangat belajar mandiri di rumah, khususnya menjelang saat-saat Anda menempuh SIMA UI 2021. Dengan percaya diri dan kerja keras, saya yakin Anda sukses. Bersama saya, Martin Kanginan.